Salam dan bahagia. Saya Cynthia Nasrani bilang, NIM 2019-017-029 dari kelas 6A01. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai proposal UMKM pada usaha nasi jaha. Baik, saya akan menjelaskan mengenai proposal UMKM pada makanan khas Maluku Utara, yaitu nasi jaha. Yang pertama, gambaran umum dari usaha yang bergerak dalam bidang makanan khas Maluku Utara ini didesain dengan menarik agar dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli produk tersebut. Pemilik usaha kecil menengah ini adalah berstatus milik perorangan karena modal yang digunakan adalah modal pribadi. Pemilihan penggunaan modal pribadi dikarenakan pemakaian modal yang tidak terlalu besar dalam membuka usaha kecil menengah ini. Nasi jaha merupakan produk yang diciptakan oleh masyarakat yang menyambut jenis makanan yang inovatif dan bergizi di era sekarang ini. Produk nasi jaha ini memiliki potensi bisnis yang baik di masa depan karena melihat bahan pokok utamanya dan juga dapat menjadi makanan tambahan atau lauk pauk bagi keluarga Indonesia. Tujuan dari usaha ini yaitu baik secara aspek ekonomi dan juga sosial adalah sebagai berikut. Aspek ekonomi adalah untuk meningkatkan pendapatan baik petani maupun yang terlibat dalam proses produksi pembuatan nasi jaha. Pada aspek sosial, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Selanjutnya masuk pada latar belakang usaha. Salah satu wilayah Indonesia yang memiliki kesuburan tanah yang baik dan memiliki kekayaan laut yang berlimpah adalah Provinsi Maluku Utara. Hal ini dapat diperkuat oleh pernyataan Direktorat Jenderal Kementerian Perindustrian yang menyatakan bahwa Provinsi Maluku Utara unggul dengan potensi sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh sebagian daerah di Indonesia. Melatar belakangi hal tersebut, saya ingin mengangkat kuliner Provinsi Maluku Utara, yaitu nasi jaha, yang jarang dikenal dan diketahui masyarakat, padahal kulinernya kaya akan nilai sejarah dan filosofi serta menggunakan bumbu-bumbu khas dari Maluku Utara. Hal tersebut membuat kuliner Maluku Utara sangat menarik untuk dipelajari dan dieksplorasi. Selanjutnya, visi dan misi usaha, yaitu visi membuat produk pengolahan dengan inovasi baru dan menjadi produk yang unggul serta menjadikan makanan tradisional menjadi utama. Misi untuk mewujudkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat dari pengolahan inovasi baru dan selalu berinovasi dengan produk-produk tradisional. Untuk tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk menambah wawasan saya mengenai kuliner Provinsi Maluku Utara, mencoba untuk memperkenalkan kuliner dan membuka peluang masyarakat untuk mengembangkan kuliner khas Maluku Utara, baik dalam segi rasa, bisnis, maupun tampilan. Selanjutnya, aspek pemasaran. Produk yang saya buat ini memiliki kualitas yang tinggi, yang jauh berbeda dengan yang lain. Untuk harga produk ini diberikan sesuai dengan kualitas produk. Saya juga akan memberikan potongan khusus untuk para konsumen yang menjadi pelanggan, serta adanya skema potongan harga dengan tujuan untuk menarik perhatian konsumen. Selanjutnya, aspek produksi dan operasional. Aspek produksi dalam perencanaan bisnis sangatlah penting.
Hal ini dikarenakan dalam aspek produksi menjelaskan sistem operasi bisnis. Dalam aspek operasi, pada saat perencanaan bisnis yang kita rencanakan, harus mengetahui bagaimana proses produksi, bahkan bahan baku, mesin, dan peralatan yang dipakai, serta tempat produksinya. Untuk proses produksi, dalam perencanaan bisnis diperlukan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan dari produk yang direncanakan setelah bahan baku tersedia sampai dengan menjadi produk akhir. Dalam proses produksi kita bisa buat dalam bentuk diagram alir maupun dalam bentuk narasi untuk pembuatan produk nasi jaha. Dalam proses produksi saya menggunakan bahan baku sebagai berikut, yaitu dengan bahan-bahan yang pertama beras ketan, yang kedua santan, yang ketiga daun jeruk, yang keempat daun pandan, yang kelima serai, yang keenam bawang merah, yang ketujuh jahe, dan yang kedelapan gula pasir. Dengan harga satuan untuk beras ketan 12.000, harga total 180.000. Santan 7.000, harga total 7.000. Daun jeruk harga satuan 1.000, harga total 10.000. Daun pandan harga satuan 500, harga total 5.000. Serai harga satuan 1.000, harga total 20.000. Untuk bawang merah harga satuan 30.000, harga total 30.000. Jahe harga satuan 25.000, harga total 25.000. Dan untuk gula pasir harga satuan 14.000, harga total 14.000. Selanjutnya produk dan kapasitas produk. Dengan menggunakan peralatan dan bahan produksi yang telah dijabarkan pada bahan baku di atas, produksi nasi jaha dapat menghasilkan 100 paket per hari, sehingga dengan jumlah peralatan produksi yang ada dipastikan dapat memproduksi nasi jaha dengan hasil yang maksimal. Selanjutnya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam aspek produksi sangat penting perannya, mengingat produk nasi jaha ini sebagian besar dikerjakan secara manual. Untuk itu tenaga yang terampil dalam mengolah nasi jaha sangatlah diperlukan. Ketersediaan bahan baku utama yaitu nasi jaha harus terjaga stok dan jumlahnya, sebab kelangsungan produksi akan terjaga dengan stok yang cukup. Mengingat jumlah dana yang diperlukan tidak terlalu besar, maka sebaiknya sumber pendanaan akan lebih baik dari pribadi. Modal yang diperlukan dengan perkiraan omset per hari, yaitu sebesar 500.000 dan 1 juta yang digunakan untuk pembuatan gerobak tempat berjualan dan pembelian bahan baku secara lengkap. Selanjutnya masuk pada aspek keuangan. Aspek keuangan menjelaskan bagaimana kondisi keuangan usaha, yaitu investasi yang dibutuhkan atau kebutuhan modal kerja dan modal investasi, laporan arus kas, penentuan harga pokok penjualan, perhitungan kriteria kelayakan investasi, proyeksi neraca, dan proyeksi laporan laba rugi selama 3 tahun ke depan. Semua biaya yang dikeluarkan diperhitungkan. Biaya berdasarkan aktivitas volume dapat digolongkan kepada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Selanjutnya biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam jumlah perubahan volume kegiatan tertentu. Biaya tetap timbul akibat adanya pengambilan keputusan dan kebijakan manajemen, misalnya keputusan dalam kepemilikan pabrik, equipment, dan organisasi pokok atau kepemilikan aktiva tetap. Pada usaha tetap dari produk yang saya pilih ini, nama barang yang pertama panci dengan 2 unit, harga satuan 50.000, jumlah 100.000. Blender 2 unit, harga satuan 350.000, jumlah 700.000. Baskom 3 unit, harga satuan 10.000, jumlah 30.000. Pisau 2 unit, harga satuan 5.000, jumlah 10.000. Jumlah keseluruhan yaitu 835.000. Selanjutnya, untuk biaya variabel,
Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya variabel per unit tan atau tetap dengan adanya perubahan volume kegiatan. Bahkan bahan baku merupakan contoh biaya variabel yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Selanjutnya, biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki unsur biaya tetap dan biaya variabel di dalamnya. Unsur biaya yang tetap merupakan jumlah biaya minimum untuk menyediakan jasa, sedangkan unsur variabel merupakan bagian dari biaya semi variabel yang dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Berikut biaya semi variabel dari usaha yang saya pilih, yaitu yang pertama pemakaian air dengan jumlah 25.000, pemakaian telepon sebesar 10.000, pemakaian internet sebesar 52.000, total keseluruhan. Baik, selanjutnya masuk pada laporan keuangan, yaitu yang pertama laporan neraca pada usaha Nasi Jaha per 31 Desember tahun 2022. Untuk kas 500.000, piutang 350.000, persediaan barang jadi 48.000, persediaan barang dalam proses 55.000, persediaan bahan baku 280.000, perlengkapan 391.000, total aset lancar sebesar 1.624.000. Untuk tanah sebesar 600.000, akumulasi penyusutan sebesar 400.000, peralatan sebesar 300.000, subtotal aset tetap sebesar 835.000. Total aset lancar ditambahkan dengan subtotal aset tetap, maka total aset sebesar 2.135.000. Untuk utang usaha sebesar 150.000, total utang sebesar 150.000. Untuk ekuitas kosong, modal utama yaitu 1.500.000, total ekuitas keseluruhan sebesar 5.409.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian kesimpulan. Dari proposal ini disusun dengan harapan permohonan pendirian usaha yang akan didirikan. Pembuatan proposal ini bertujuan untuk memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan tentang peluang dalam dunia usaha. Dari pendirian usaha ini, saya menyimpulkan bahwa berdirinya usaha ini karena kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar yang sangat mendukung perkembangan usaha ini. Selain itu, saya mendirikan usaha makanan tradisional ini juga mempunyai tujuan untuk membantu pemerintah mengurangi pengangguran di era krisis global seperti sekarang ini. Sekian penyampaian proposal dari saya. Terima kasih. Salam.